Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, pecinta sepak bola Indonesia. Asik. Jadi gini, gue di sini memperkenalkan diri dulu. Kenapa gue bisa buat video ini? Karena memang terkhususnya gue kali ini buat video tentang pembahasan tentang sepak bola Indonesia lah, pokoknya tentang timnas Indonesia, sepak bola Indonesia. Tapi kali ini gue membahas sepak bola timnas Indonesia, bukan klub dan bukan klub-klub yang ada di Indonesia, tapi gue membahas tentang timnasnya, baik kelompok umur atau timnas senior. Nah, gue ini generasi 90, berarti gue di umur ya masih sekolah lah, sekitar tahun 97 sampai 2000-an itu gue mulai nonton pertandingan timnas Indonesia melawan negara-negara lah, mulai dari waktu itu Piala Tiger. Ya memang pada masanya gue ketemu di 2007 Piala Asia kalau nggak salah. Sebelumnya gue baru ketemu timnas Indonesia masuk Piala Asia pas gue nonton di 2007. Di sebelumnya ya mungkin Indonesia sudah masuk beberapa kali Piala Asia, tapi gue baru nonton dan full lihat timnas Indonesia bertanding itu yang untuk Piala Asia itu 2007. Sisanya gue nonton di sebelum itu tahun 90-an ya Piala Tiger lah dulu namanya. Sempat ganti Mitsubishi Cup, sempat jadi sekarang kan Piala AFF, nanti mungkin nggak tahu lagi yang untuk khususnya di Asia Tenggara. Nah, sebentar. Pertama, kenapa gue bikin video ini? Ya karena mungkin ya ada keresahan dari gue sebagai menyukai lah pencinta sepak bola Indonesia, khususnya timnas. Gue benar-benar nonton dari umur gue masih kecil lah. Nah, terus juga timnas Indonesia itu sekarang juga kan lagi, mungkin yang buat yang baru-baru lihat pertandingan timnas Indonesia sekarang ini ya levelnya memang sudah lebih baik di generasi sekarang ini gitu. Dibanding gue dulu nontonnya ya kalau nggak pertandingan persahabatan lawan tim-tim yang menurut gue ya nggak jauh-jauh lah, nggak kayak sekarang. Dulu tuh ketemu Jepang, Australia, memang pernah zaman gue, cuma kayaknya jarang gitu. Kalau sekarang kelihatan kayak Indonesia ketemu Jepang, Arab, Australia gitu. Untuk di Asia gitu kayaknya udah nggak aneh. Pada zaman gue yang sering ngeliatnya Indonesia ketemu Singapura, matchnya banyak banget, ketemu Malaysia, ketemu Thailand, Vietnam ya, karena kebanyakan ikut kompetisinya zona Asia Tenggara. Nah, gue sedikit melenceng dari sepak bola nih. Dari situ juga akhirnya gue bisa memahami negara-negara mana bagian-bagiannya gitu. Bagian-bagian misalnya kayak Indonesia adanya di Asia Tenggara, Jepang adanya di Asia bagian timur gitu. Itu pengetahuan itu berkat dari gue menyukai sepak bola, terutama jadi tahu Piala AFF kalau sekarang itu ternyata itu untuk negara-negara Asia Tenggara aja yang bertanding gitu. Ada Piala Asia
itu untuk seluruh negara-negara yang ada di Asia, baik yang ada di Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, terus mungkin Asia Utara gitu. Kayak Asia Barat kan ya negara-negara Arab lah, Asia Selatan mungkin kayak India, Pakistan, kayak gitu-gitu. Timurnya Jepang, Cina, Korea Selatan, Korea Utara. Asia Utara ya udah arah-arahnya Soviet lah pecahannya negaranya gitu. Nah, berkat dari menonton sepak bola ada pengetahuan yang akhirnya gue dapatkan secara tidak perlu dihafal, dan lama-lama ya jadi tahu aja gitu. Nah ini juga bagian penting lah, nggak cuma sepak bolanya doang jadi yang bisa gue tahu gitu. Nah terus kayak oh adanya Piala Dunia ternyata seluruh negara-negara yang dari benua-benua yang ada gitu. Kayak Indonesia berada di benua Asia kan, Brazil ada di Amerika benuanya, Italia, Inggris, Jerman, Prancis dan lain-lain lah, itu negara-negara Eropa. Kayak Senegal, Nigeria, Afrika, Mesir dan lain-lain itu di benua Amerika. Australia sendiri ternyata punya benua sendiri, yaitu benua Australia. Nah jadi dari situ aja, dari sepak bola itu kita tahu ternyata oh bagian-bagiannya di setiap negara itu bagian benuanya di sini gitu. Nah tanpa dihafal, tanpa dibaca, karena menyukai sepak bola, menonton pertandingan sepak bola ya di TV gitu. Nah oh jadi tahu ada pengetahuan itu akhirnya masuk juga ke gue gitu. Selain itu dari menonton sepak bola gue juga bisa dapetin ternyata ada, bisa tahu dari sisi kayak oh tradisi budaya, karena dari beberapa pertandingan sepak bola apalagi kita nonton Piala Dunia, oh kita tahu nih punya khas-khasnya masing-masing, supporter itu ngebawa apa sesuatu gitu. Misal dari Brazil apa, terus juga negara-negaranya mempunyai julukan masing-masing, kayak Brazil samba, misalnya Inggris Three Lions gitu. Nah kayak gitu-gitu jadi ya seru sih gitu. Nah itu sedikit yang akhirnya bisa gue ambil dari yang menonton sepak bola gitu, melihat berita-berita sepak bola, menonton pertandingannya gitu. Nah sekarang gue balik lagi ke timnas Indonesia. Ini gue ngomong ini tanpa teks, tanpa bukan disclaimer sih, cuma ini menjelaskan aja. Jadi ini real, bener-bener gue mencoba untuk memori gue sejauh mana yang ada gue ingat tentang sepak bola gitu. Nah timnas Indonesia, sekarang gue mau ngebahas timnas Indonesia. Timnas Indonesia itu akhirnya sampai umur gue yang sekarang ini gue belum merasakan timnas Indonesia yang senior ya masuk Piala Dunia. Baru mendengar ceritanya Indonesia pernah masuk Piala Dunia pada tahun 1930-an kalau nggak salah, lupa. Nah itu nanti bisa dicari sama teman-teman semua. Dan bukan menamai Indonesia tapi Hindia Belanda, karena kita masih dalam jajahan Belanda gitu. Nah tapi ya masih tercatat di FIFA itu, di asosiasi sepak bola dunia itu Indonesia gitu masuk. Jadi sejarah Indonesia pernah bermain di pentas Piala Dunia satu kali itu, dan setelah 1930-an itu sampai sekarang Indonesia belum kembali masuk di pentas Piala Dunia. Nah mungkin ada beberapa orang tua kita juga yang dulu menunggu sampai ya mungkin sudah tiada Piala Dunia itu, akhirnya Indonesia belum juga masuk Piala Dunia. Nah sekarang
Jadi tanda tanya besar, Indonesia itu kira-kira tahun berapa akan ikut partisipasi pentas di putaran final Piala Dunia. Yang serunya lagi nih, gue sempet yang kemarin itu kan kita kualifikasi Piala Dunia, tapi Indonesia kan ada di zona Asia, itu tinggal setahap lagi, tinggal sedikit lagi itu bisa masuk, tapi nyatanya sayang belum rezekinya. Jadi ya mau dikata apa, tapi di situ banyak sekali pelajaran ternyata dari sisi pemain, pelatih, manajemen, di belakang itu federasi sepak bolanya Indonesia, supporternya gitu. Ya semuanya harus beriringan juga ikut maju jika ingin berada di pentas dunia gitu. Ya salah satunya kalau yang gue lihat yang memang sudah siap seperti Jepang, contoh jelas, supporternya punya bukan segi, dia melihatkan juga bahwa di pentas dunia dia mencontohkan attitude-nya sebagai supporter. Ya sampah terutama, dia tidak buang sampah sembarangan, dan justru setelah pertandingan supporter itu mengumpulkan sampahnya kembali untuk diambil dan dibuang pada tempatnya. Jadi bersih attitude supporternya. Ya kalau untuk chance, untuk teriakan dan dukungan yang bagus, Indonesia itu nggak kalah bagus. Cuma memang masih ada beberapa sisi-sisi yang ya masih ada kurang yang ya baiknya ada, jeleknya juga ada gitu. Tapi intinya Jepang itu menurut gue supporternya oke lah. Ya akhirnya timnasnya juga oke, pemainnya juga oke, secara attitude, secara ini gitu rapi lah. Nah mungkin kalau Indonesia bisa seperti itu semuanya, nggak cuma pemainnya, nggak cuma pertandingan ya, tapi dari sisi-sisi yang lainnya berjalan, insya Allah Indonesia bisa berada di pentas dunia, timnas sepak bolanya masuk Piala Dunia. Kita tunggu aja ya, next gue mungkin akan bahas yang lain, coba aja kira-kira kasih masukan. Oke, salam.